هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ومن جاهد في سبيله إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا warzuqna ilman yanfa'una. Pangapunten iki teka-teka macet. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan ibadah salat maghrib dengan berjamaah tanpa ada halangan satu apapun, yang kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga apa yang kita niatkan benar-benar mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam beserta salawat semoga tetap tercurah limpah kepada uswah kita, suri teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Merekalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebagai generasi terbaik yang Rasul sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan kita semua untuk mengikuti mereka. Merekalah generasi terbaik dari sekian banyak generasi yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi. Generasi terbaik yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairu ummati qarni thummal ladina yalunahum thummal ladina yalunahum. Generasi atau sebaik-baik umatku itu adalah generasiku, yaitu para sahabat. Thummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelah sahabat yaitu tabi'in. Thummal ladina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Kita benar-benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan istiqomah, kemampuan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpegang teguh kepada ajaran agama Islam sebagaimana apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Malik, bahwa tema kita pada malam hari ini masih melanjutkan tema pada selapan yang lalu, yaitu berkaitan dengan neraka. Kalau selapan kemarin, pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana sifat-sifat neraka, bagaimana bahan bakar neraka, bagaimana azab neraka, maka pada malam hari ini kita akan membahas siapa orangnya
yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka. Kenapa kita perlu tahu ini? Kalau kita hanya tahu neraka itu apa, maka kita hanya akan tahu begitu saja. Tetapi kemudian ketika kita juga tahu siapa orang-orang yang Allah ancam dengan neraka, maka dengan itu kita berharap kita bisa menghindari neraka dengan cara kita menghindarkan diri dari sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati sebagai calon penghuni neraka. Kita belajar ini untuk memperdalam iman agar kita bisa berlindung kepada Allah dari azab neraka dengan kemudian kita ikhtiar dengan amal perbuatan. Karena setiap hari kita senantiasa berdoa setelah selesai tasyahud sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Perlindungan pertama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perlindungan dari azab neraka jahanam. Maka kita perlu tahu sifat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sifati sebagai orang-orang yang kelak akan masuk ke dalam neraka, dengan harapan kita berlindung kepada Allah dari itu dan kita bisa berikhtiar untuk tidak menjadi orang-orang tersebut. Maka siapa orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ancam dengan neraka, kita ambilkan secara ringkas, kita jelaskan secara ringkas dari sebuah kitab yang cukup terkenal dan fenomenal yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi yang berjudul Al-Kabair, dosa-dosa besar. Pembahasan kita malam hari ini hakikatnya pembahasan tentang dosa-dosa besar, tetapi sangat berkaitan erat dengan neraka, karena dosa-dosa besar inilah yang kemudian kalau orangnya tidak bertaubat atau kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orangnya, tidak mengampuni pelakunya, maka dosa-dosa inilah yang kemudian bisa mengantarkan orang ke dalam neraka kalau Allah tidak mengampuni. Maka yang pertama kita jelaskan secara ringkas. Yang pertama, asyirku billahi ta'ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow, tak pun judul beriku keren. Kawiyane manungsa niku ada kekurangan. Yang tidak ada kekurangan itu namun gaweyane sinten? Gusti Allah. Tinggal mboten nggih saking nggih. Bisa terlihat? Oh, kecilekan. Batine kon ngisi ngaji madolan nang laptop. Asyirku billahi ta'ala, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa kecil sambil saya bacakan. Wa huwa an taj'ala lillahi niddan, yaitu menjadikan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sekutu. Menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khalaqaka, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat
yang telah menciptakan kamu, menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menciptakan kamu. Ini adalah dosa besar yang dalam agama Islam tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa ini. Dosa berupa kesyirikan, dosa berupa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalimat zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang kita melafadzkannya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lawan dari mengesahkan Allah itulah menduakan Allah, menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dosa yang paling besar, yang tidak ada dosa yang lebih besar daripada itu. Wa ta'buda ma'ahu ghairahu, dan bersama menyembah kepada Allah ternyata dia juga menyembah kepada yang lain selain Allah. Ini juga menyembah, ini juga kesyirikan. Menyembah kepada selain Allah atau menyembah Allah tetapi diiringi dengan menyembah kepada selain Allah. Min hajarin, berupa penyembahan, pengagungan kepada batu, au basharin, atau penyembahan kepada manusia, au syamsin, atau kepada bulan, kepada matahari, au qamarin, atau kepada bulan, au nabiyyin, atau menyembah kepada nabi, au syaikhin, atau menyembah kepada seorang syekh, seorang ulama, seorang kiai, au jinniyin, atau menyembah kepada bangsa jin, au najmin, atau menyembah kepada bintang, au malakin, atau menyembah kepada malaikat, wa ghairi dzalika, atau menyembah kepada benda-benda selain itu. Dan maksud dari menyembah ini bukan kemudian kita maknai hanya ngeten, enggak. Menyembahnya hanya sujud kemudian dengan menggunakan mantra-mantra tertentu, enggak. Tetapi penyembahan di sini juga berkaitan dengan segala macam bentuk permintaan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta pesugihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, minta penglarisan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian masuk dalam lingkup menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Sementara setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tak pernah kita lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Ini janji Allah, janji yang mengerikan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang melakukan kesyirikan, tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi Allah akan mengampuni dosa kalau dosa itu bukan syirik, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu-satunya dosa yang dosa ini dosa tak terampuni sampai kiamat, dosa syirik. Kecuali kalau orang itu bertaubat dengan taubatan
nasuha. Baru ketika orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Berapa dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni? Jami'a, semua dosa. Ketika orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya bukan syirik, dia bertaubat, insya Allah diampuni. Tapi kalau dia belum bertaubat dari dosa yang selain syirik, maka akidah Ahlus Sunnah menjelaskan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengampuni, ya diampuni, masuk surga. Meskipun dia belum bertaubat. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tidak mengampuni, ya neraka, karena memang dia tidak bertaubat. Ini kalau selain syirik. Tetapi kalau dosa itu adalah dosa kesyirikan, la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Surat An-Nisa ayat 48. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah." Sesungguhnya siapa orangnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu 'alaihil jannah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah haramkan masuk surga, ya berarti tidak akan bisa masuk surga. Kalau kalimatnya itu hanya dia masuk neraka. Saya ulangi, kalau kalimatnya itu adalah dia masuk neraka, ya masuk neraka. Tapi tetap ada kemungkinan dia akan masuk ke dalam surga. Seandainya dia masih memiliki iman, meskipun hanya seberat biji sawi. Itu yang dijelaskan dalam kitab Ushulul Iman yang dikarang oleh Nukhbah minal ulama. Tetapi kalau kemudian dia melakukan kesyirikan, ancamannya bukan hanya neraka. Diancam dengan neraka saja sudah mengerikan. Ini ancamannya harramallahu 'alaihil jannah, Allah haramkan dia masuk surga. Berarti kalau Allah haramkan masuk surga, berarti tempatnya ada di neraka. Sebagaimana pernah kita sampaikan, di akhirat itu persinggahan terakhir ya hanya dua. Kalau enggak surga, ya neraka. Tidak ada posisi di antara surga dan neraka sebagai sebuah tempat abadi, tidak ada. Kemudian orang itu tetap tinggal di antara surga dan antara neraka, di tengah-tengah. Mau ke surga kok tidak bisa, ke neraka juga tidak pantas masuk neraka. Kemudian di tengah-tengah tidak. Maka di akhirat itu ya kalau tidak surga ya neraka. Ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan dia masuk neraka, masuk surga. Ketika Allah haramkan dia masuk surga, ya berarti ancamannya ada di neraka. Itu saja masih Allah lanjutkan, wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Maka ini yang pertama yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksa neraka, dengan siksa yang siksanya sebagaimana yang pertemuan sebelumnya kita jelaskan. Itu yang pertama, orang-orang yang diancam dengan ancaman neraka. Yang kedua, orang-orang yang diancam dengan ancaman neraka, qatlun nafsi, membunuh manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sudah kita singgung kemarin, surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa orangnya yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, maka
ganjarannya adalah neraka jahanam, khalidan fiha, kekal di neraka, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang itu, wa la'anahu, Allah melaknat orang itu, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Ini yang kemarin kita sampaikan, 5 ancaman sekaligus dalam satu ayat dan ayatnya tidak terputus. Dosa yang ancamannya banyak itu adalah dosa membunuh. Membunuhnya membunuh orang mukmin dengan sengaja. Nah, kalau tidak sengaja beda cerita. Ini sengaja membunuh, maka ancamannya ada 5: Jahannam, kekal, Allah murka, Allah melaknat orang itu, dan Allah siapkan baginya azab yang besar. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah bersamaan dengan doanya kepada Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak, wala yaznun, dia tidak zina, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa orangnya yang melakukan perbuatan seperti itu, berdoa kepada selain Allah, bersamaan dia berdoa kepada Allah, membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah, berzina, maka orang yang melakukan seperti itu dia akan diberi dosa siksa. Yudha'af lahul adzab, akan dilipat gandakan azabnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, wa yakhlud fihi muhana, dan ia bisa akan kekal di neraka dalam keadaan hina, illa man taba wa amana, kecuali orang yang kemudian setelah melakukan perbuatan-perbuatan itu dia taba, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amana, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Furqan 68. Ini yang kedua. Ancaman yang kedua adalah diberikan kepada orang yang membunuh manusia, seorang mukmin dengan sengaja. Maka ancamannya banyak, 5 sekaligus dalam satu ayat. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang kemudian diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah as-sihru, melakukan sihir. Melakukan sihir yang dalam bahasa Arab dikatakan sebagai as-sihru, sihir. Sihir niku nggih sihir, melakukan tipu daya, reka daya untuk menipu manusia atau untuk mencelakai manusia dengan perantara bantuan jin. Lianna as-sahira la budda an yakfura, karena orang yang melakukan sihir pastilah dia akan melakukan perbuatan kekufuran. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnash syayatin kafaru, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, di mana mereka mengajari kepada manusia sihir. Wa ma lisyaitanil mal'un gharadun fi ta'limihil insana as-sihra illa liyusyrika bih, dan tidaklah setan itu mengajarkan sihir kepada manusia melainkan agar manusia itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka orang-orang yang kemudian melakukan sihir kemudian meminta bantuan kepada jin, maka jin itu akan membantunya.
dan minta bantuan kepada jin itu memang diakui bahwa itu bisa dilakukan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada kelompok laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada kelompok laki-laki dari bangsa jin. Berarti tidak bisa. Fazaduhum rahaqa, tetapi kemudian ternyata para jin itu menambah ketakutan, menambah kesesatan bagi manusia. Maka orang yang kemudian melakukan sihir, hakikatnya ketika dia meminta bantuan kepada jin, jin itu hanya akan mau membantu ketika orang tersebut memenuhi syarat. Orang minta bantuan kepada jin, maka jin itu akan mau membantu hanya kalau manusia itu mau memenuhi syaratnya. Dan syaratnya biasanya adalah syarat yang berupa menghinakan ayat-ayat Allah, menghinakan syariat-syariat Allah, atau bahkan syaratnya berupa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Syaratnya apa? Misalnya kemudian di ritualnya itu menulis ayat Quran di sebuah kertas yang nulisnya, mohon maaf, dengan darah haid. Itu artinya menghinakan ayat Quran. Maka jin itu akan membantu manusia kalau manusia mau memenuhi syarat. Dan syaratnya biasanya adalah syarat yang berupa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi memasukkan as-sihru dalam perkara dosa-dosa besar. Dan memang seperti itulah kenyataannya, bahwa sihir, di mana sihir itu kemudian di dalamnya ada pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sihir itu merupakan perbuatan dosa dan dosanya besar dan diancam dengan neraka. Yang keempat, tarkus shalah, meninggalkan sholat. Wah, bisa jadi dia kemudian dengan sengaja meninggalkan sholat. Maka kalau seorang bapak, seorang ibu, biasanya ketika anaknya pergi merantau ke negeri seberang, ke kota seberang, bertinggal di sana untuk bekerja dan seterusnya, biasanya orang tua itu akan pesan apa? Ojo lali sholate. Kenapa? Karena memang orang yang meninggalkan sholat itu dosanya besar. Dosanya besar. Bahkan satu madhab di antara 4 madhab, yaitu madhab Hambali, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir dan murtad. Yakhruju anil millah, dia keluar dari agama Islam. Ini kalau madhab Hambali. Terlebih ketika dia meyakini bahwa sholat tidak wajib. Tetapi kalau madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki berpendapat tidak sampai murtad, tidak. Tetapi dia dosa besar. Kalau madhab Hambali, saking tegasnya madhab ini sampai mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, catatan ini dengan sengaja, maka dia kufur. Yakhruju anil millah, dia keluar dari millah agama Islam. Maka paling tidak kalau kita ingin ikuti pendapat jumhur, yaitu pendapatnya madhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, maka paling tidak minimal itu meninggalkan sholat adalah dosa besar yang ancamannya berat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam
ayat yang pasti kita hafal, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Ini kisah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kelak kejadian di hari kiamat pada orang-orang yang masuk neraka. Ketika mereka ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian bisa masuk ke saqar? Kenapa kalian bisa masuk ke dalam neraka? Jawaban penghuni neraka ketika itu adalah lam naku minal musallin. Di dunia itu kami dulu tidak sholat. Di dunia kami dulu tidak sholat. Maka inilah yang kemudian menyebabkan seseorang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman neraka. Yang kelima adalah man'uz zakati. Ini penting. Ini semuanya penting. Tapi ini yang kemudian kadang lalai. Kalau meninggalkan sholat itu insya Allah enggak lah. Kalau sudah ngaji insya Allah enggak. Kalau sudah ngaji insya Allah enggak. Kecuali kalau ngajinya terpaksa. Tetapi kalau tidak mau zakat, menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, itu kadang tidak disadari dia ternyata melalaikan zakat. Enggak, saya itu setiap tahun sudah itu malam hari raya Idul Fitri fitrahan. Nah, itulah zakat fitrah. Sementara zakat itu tidak hanya zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat pertanian. Bahkan ulama kontemporer berijtihad ada zakat profesi. Ini ijtihad dari ulama kontemporer. Meskipun zaman Nabi tidak ada zakat profesi, tapi ijtihad dari ulama modern adanya zakat profesi. PNS, zakat profesi ada. Ini yang kemudian diijtihadi oleh ulama masa kini. Tidak zakat. Wa wailul lil musyrikin, dan celaka bagi orang-orang yang musyrik, alladzina la yu'tuna zakata, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan dia kafir terhadap hari akhirat. Wa qala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang-orang yang menyimpan emasnya dan peraknya, termasuk uang, emas dan perak itu. Jangan kemudian saya nyimpannya enggak emas, saya nyimpannya uang. Ya, emas dan perak itu adalah sebuah kias untuk semua harta benda yang kita miliki. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dia tidak mau mendermakan di jalan Allah, dia tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Fabasyirhum bi'adzabin alim, ini sindiran dari Allah. Fabasyirhum, beri mereka kabar gembira, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini sindiran dari Allah. Fabasyirhum, beri kabar gembira kepada mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Oleh karena itu boleh kemudian menyimpan uang, menyimpan harta, tidak masalah. Tetapi juga jangan lupa untuk menginfakkan atau mensodakohkan, atau ya pokoknya mendermakan di dalam kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu bapak ibu yang punya anak kecil umur 1 tahun, 2 tahun, 7 tahun, 8 tahun, jangan hanya ajari anak untuk nabung. Itu menyebabkan pelit, tetapi ajari juga anak untuk sedekah. Dikasih napa misalnya sangu mau sekolah, sangune pinten 5.000. Tetapi nak, ini yang 2.000 jajan, yang 3.000 celengi, tabung, awas kalau enggak ditabung, awas ya, yang 3.000 tabung, yang 2.000 jajan. Setiap hari seperti itu
dalam otak anak itu akan tertanam pokoknya jajan nabung, jajan nabung, jajan nabung sampai tua. Pokoknya kalau ada uang tabung, ada uang sisa tabung, ada kelebihan harta tabung, ada rizki tabung, pokoknya tabung, 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 tabung. Dia tidak ada di sini pikiran untuk sedekah, untuk infak, untuk yang lain-lain. Maka silahkan ajari anaknya nabung, tetapi jangan lupa ajari juga anaknya untuk sedekah. 5.000, 2.000 jajan ya, yang 2.000 tabung ya, atau yang 1.500 tabung ya, yang 1.500 jangan lupa nanti pas berangkat ke Al-Amin masukkan kotak infak ya, seperti itu. Biar ketika dewasa mereka terbiasa untuk sedekah dan tidak hanya untuk nabung. Karena bisa jadi anak-anak zaman sekarang itu tidak mau sedekah, tidak mau infak, itu bisa jadi karena orang tuanya selama ini hanya ngajari untuk nabung, tetapi tidak ngajari untuk sedekah. Maka oleh karena itu, di antara orang-orang yang diancam sebagai orang yang melakukan dosa besar dan kemudian diancam dengan neraka, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Bahkan kalau tidak salah pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu diperangi oleh Khalifah. Sehalus-halusnya Abu Bakar, selembut-lembutnya Abu Bakar, di antara sekian banyak sahabat itu yang paling terkenal kelemah lembutannya adalah Abu Bakar. Kalau Umar itu terkenal tegasnya, kalau Ali bin Abi Thalib terkenal cerdasnya, kalau Utsman bin Affan terkenal kayanya. Pelajaran yang kedua bisa kita ambil, ternyata manusia itu tidak ada yang sempurna. Ali bin Abi Thalib cerdas luar biasa, masalah harta tidak punya. Utsman bin Affan kayanya seperti apa? Cobi padosi hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan. Lak sithik bandingkan dengan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis banyak sekali, tapi kekayaannya dibandingkan Utsman, ayo bainas sama wasumur, antara langit dan sumur. Umar bin Khattab yang tegasnya luar biasa, tapi dalam masalah iman kalah jauh, kalah jauh sama Abu Bakar. Bahkan semua orang itu kalau ditimbang imannya dibandingkan dengan imannya Abu Bakar, lebih berat imannya Abu Bakar. Begitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la rajahat imanu Abi Bakar. Abu Bakar imannya kuat, luar biasa, keteguhannya luar biasa, tapi dalam masalah fisik dibandingkan Umar ya tidak ada apa-apanya. Bahkan sahabat yang terkenal suka isbal itu apa? Menjulurkan kain di bawah mata kaki, itu adalah Abu Bakar, sahabat yang terkenal isbal. Bukan karena niat, enggak niat isbal Abu Bakar, tetapi karena saking kurusnya Abu Bakar sampai kalau memakai sarung melotrok. Benek gimana? Lotrok, benek gimana? Itu Abu Bakar, sahabat yang terkenal isbal itu Abu Bakar. Bukan karena niat, tetapi karena kurus sehingga lotrok dan seterusnya. Nah, sahabat itu macam-macamnya. Maka kalau ada bapak-bapak nyari menantu atau ibu-ibu punya anak perempuan, bapak-bapak punya anak perempuan nyari menantu laki-laki, kok yang dicari ini sing sugih, ganteng, pinter, solih, hafid. Kalau nyarinya yang seperti itu, mending ora usah duwe mantu. Ora nih ketemu. Nah, zaman sahabat seutama-utamanya zaman niku mawon, ada yang kaya, ada yang cerdas, ada yang tegas, masing-masing ada kelebihan. Jadi kalau mencari, atau mbak-mbak di belakang atau mas-mas yang belum punya istri, belum punya suami, kalau nyari jangan pernah mencari yang sempurna. Kalau mau mencari yang sempurna, mending ora usah rabi. Orangnya ketemu. Abu Bakar, Umar, Utsman itu masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Selain itu ya tidak ada.
Kalau pengen yang sempurna ya Nabi. Nah, kita kembali ke sini. Selembut-lembutnya Abu Bakar ketika melihat ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, perang. Itu bagaimana dosa tidak mau zakat itu dosa yang bukan remeh-temeh, bukan dosa yang main-main. Selembut-lembutnya Abu Bakar melihat ada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sudah angkat senjata perang. Itu Abu Bakar. Maka itulah dosa yang besar, yaitu tidak mau zakat. Kemudian yang ke-6 sampai ke-7 lah. Yang ke-6, uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah," dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia, Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu juga telah memerintahkan untuk ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Imma yablughanna indakal kibara, ketika orang tuamu, ahaduhuma, salah satu dari orang tuamu, au kilahuma, atau kedua orang tuamu, yablughunna indaka. Ini kalau kita cara menerjemahkannya terbalik. Sampai pada usia besar di dalam pemeliharaanmu, indaka, hidup bersamamu dalam pemeliharaanmu, orang tuamu sudah tua, fala taqul lahuma uff, jangan kalian mengatakan uff, wala tanharhuma, jangan bentak, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah dengan ucapan yang mulia. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang tua dengan penuh kasih sayang. Waqul, dan katakanlah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah, rahmati kedua orang tua saya sebagaimana mereka mendidikku ketika aku masih kecil. Ini doakan. Lebih-lebih kalau orang tuanya sudah tidak ada. Maka kebalikan daripada ini, kewajiban seorang anak yang pertama kepada kedua orang tuanya itu adalah berbakti. Dan hakikat berbakti atau inti dari berbakti yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Wahid bin Abdissalam Bali ketika beliau mensyarah Al-Bidayah fi Al-Aqidah, beliau mengatakan inti dari berbakti kepada orang tua itu adalah apa? Idkhalus sururi fi qulubihima, memasukkan rasa bahagia di hati orang tua. Caranya bagaimana? Terserah. Yang penting caranya tidak maksiat. Asalkan perbuatan itu bisa membuat hati orang tua bahagia, itulah yang disebut dengan berbakti. Kalau suksesnya anak itu menyebabkan orang tua bahagia, itulah berbakti. Kalau merawat orang tua itu yang menyebabkan orang tua bahagia, itu berbakti. Kalau membelikan HP misalnya kepada orang tua itu yang menyebabkan orang tua bahagia, itu namanya berbakti. Kalau senantiasa mendoakan dan menjadi orang baik, itu yang menyebabkan orang tua bahagia, itulah yang disebut dengan berbakti. Maka Syekh Wahid bin Abdissalam Bali beliau mengatakan idkhalus surur fi qulubihima au kama qala Syekh, memasukkan rasa bahagia di dalam hati kedua orang tua. Dan ini susah, apalagi ketika orang tuanya sudah sepuh. Yang kalau orang tua sudah sepuh itu kadang sok aneh-aneh, minta makan ditanduk ke sedikit, dibilang nanduk ke ikhlas kok ora, kotok sidik, akhirnya ditambah terlihat agak banyak, sampeyan ke niat sampeyan ke arek lulu karo wong tuwa apa arek ngece karo wong tuwa kok nanduk ke semono kae kaya wong entes macul. Saya pernah, belum lama tetangga saya habis sakit, sudah sepuh, istrinya, kali ini istrinya bukan anaknya, istrinya itu kemudian diminta untuk mengambilkan nasi oleh beliau. Ketika itu saya ada di sampingnya,
habis dari rumah sakit pulang, kemudian tanduke aku arek mangan madang, maka istrinya nanduke apa katanya, nanduke kok semono, nambahinya nggak seberapa, nambahi itu wajar, disuguhkan nanduke kok kaya nanduke uwong entes macul. Nanduke uwong entes macul niku mesti kathah, jadi ora kebenaran. Itulah orang sepuh, maka ya pintar-pintarlah bersabar. Kemudian yang ini durhaka kepada orang tua itu ya dosa besar. Satu saja tadi sudah cukup kiranya dalilnya. Kemudian yang ke 7 sampai 7 insyaallah. Insyaallah kita lanjut setelah 7 di lain kesempatan. Aklur riba, memakan harta riba ini dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah", wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian semua kepada Allah. Wa dzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba, tinggalkan. In kuntum mu'minin, kalau kamu ngaku iman. Kalau kamu mengaku sebagai orang yang beriman, tinggalkan riba. Fa illam taf'alu, kalau kamu, kata Allah, ini kata Allah, fa illam taf'alu, kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, fa'dzanu biharbim minallah wa rasulih, umumkan, beritahu kepada orang itu yang tidak mau meninggalkan riba, Allah menantang perang kepada orang tersebut. Orang yang tidak mau meninggalkan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'dzanu biharbim minallah, umumkan kepada orang itu Allah menantang perang kepada orang yang tidak mau meninggalkan riba. Dalam agama Islam paling tidak ada 2 dosa yang besar, banyak dosa yang besar, tapi ada 2 yang sangat besar, di mana 2 ini saking besarnya sampai Allah menantang perang. Tentu ini masih di bawah kesyirikan, tetapi ini besar sekali. 2 dosa yang saking besarnya dosa ini sampai Allah itu Rabb kita yang kita sembah, penguasa alam semesta, menantang berperang kepada 2 pelaku dosa ini. 1, orang yang riba. Maka ini dosa besar yang ancamannya tidak main-main, ancaman bagi orang yang melakukan riba. Yang kedua, orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku, maka aku menantang berperang kepada orang tersebut. Jadi 2 dosa paling tidak yang Allah menantang berperang kepada pelakunya, yaitu yang pertama adalah orang yang melakukan riba, dan yang kedua adalah orang yang memusuhi para ulama, memusuhi para wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas." Aniki ngeri. Orang-orang yang memakan riba di hari kiamat nanti, dia tidak bisa berdiri tegak kecuali berdirinya seperti orang yang sedang kerasukan setan. Sampun ate pirsa orang yang kerasukan setan? Ora karuan, ndak sadar. Nah inilah. Wa man ada faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan siapa orangnya yang kembali kepada riba, tetap melakukan perbuatan riba, sementara dia tidak dipaksa oleh siapapun, sementara dia tidak ini tidak itu, dia dengan santai kemudian melakukan riba, kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika ashabun nar, mereka orang yang menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Wal'iyadu billah.
7 di antara orang-orang yang kemudian diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman neraka atau dengan ancaman yang tidak langsung bahwa orang itu ternyata pelaku dosa besar, dan kemudian ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman neraka, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka, dan kita memohon pertolongan, perlindungan, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk menghindari segala macam dosa yang bisa mengantarkan kita dari neraka. Aqulu qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah itu dari saya sendiri, benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Anjay. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis itu panjang dan setelahnya ada yang kemudian menjadi penjelas siapa yang kemudian masuk dalam kategori wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka Allah akan menantang perang kepada orang itu. Wa ma taqarrabal 'abdu, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada Allah ahabbu ilayya mimma aftaradtu bihi au kama qala, daripada orang-orang yang melakukan amalan wajib. Yang pertama, orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan fardu atau amalan-amalan wajib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah hamba itu senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah. Yang pertama, dia melakukan amalan-amalan wajib. Yang kedua, dia senantiasa mengiringinya dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, hingga Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku, kata Allah, sudah mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk bekerja. Aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, fa idza sa'alani la u'tiyannahu, pasti akan aku beri. Wa idza sta'adani, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, la u'idannahu, pasti aku lindungi. Hadis ini kemudian menjelaskan kepada kita siapa yang menjadi wali Allah, orang-orang yang melakukan ketaatan berupa amalan-amalan yang wajib, yang kemudian dia selalu mengiringinya dengan perkara-perkara yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai Allah mencintai orang itu. Insya Allah itulah yang kemudian bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya wali Allah itu tidak hanya terbatas pada wali songo. Ya, insya Allah itu juga wali Allah. Tetapi siapapun orangnya yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan amalan-amalan yang wajib maupun amalan-amalan yang sunnah, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencintainya, maka insya Allah mereka adalah orang-orang yang masuk kategori wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkasnya, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Wallahu a'lam. Maka kalau kemudian kita melihat orang ini baik, orang ini orang muslim, muslimnya muslim yang baik, tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan yang terang-terangan, maka jangan memusuhi mereka.
Sekali lagi, orang-orang yang setiap harinya dia melakukan ketaatan dan dia tidak pernah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, khususnya kemaksiatan-kemaksiatan yang besar, maka jangan memusuhi mereka. Khawatirnya terancam dengan ancaman berupa tantangan perang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelasnya bisa dibuka dalam beberapa referensi nanti tentang siapa yang menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tadi ringkasnya, orang yang dekat sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan para nabi, kalangan syuhada, kalangan siddiqin, dan kalangan sholihin. Wallahu azza wa jalla alam bisawab. Sampun nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.